Jadi zakat itu membersihkan mereka. Jadi bukan orang yang zakat membersihkan harta, tapi harta membersihkan orang yang berzakat. Bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi wa mawala, amma ba'd. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bihaqqi nabiyyikal mustafa wa rasulikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama, as'aluka an tashrah sadri wa tuyassira lisani wa taj'alani natiqan bil haqqi amilan bih birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Mukarram Bapak Ketua Mumbasnas Kabupaten Cianjur, Waka 1 dan Waka 4, juga semua hadirin yang tidak disebutkan satu persatu yang sama-sama dihormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di Aula Basnas ini, insyaallah untuk melakukan salah satu kefarduan bagi kita, yakni istifadatul ilmi. Mudah-mudahan cek pari pausna sasieun sabeuneureun lah bahasa Sunda kita ya, sakedik ilmu anu tiasa katampi, anu tiasa manfaat. Salawat beserta salamnya mudah-mudahan dilimpahkan ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan termasuk mudah-mudahan kita sekalian. Dalam penyampaian ini adalah motivasi untuk para amilin agar kita dalam menjalankan tugas ini betul-betul optimal, malah maksimal, sehingga apa yang diharapkan oleh lembaga kita ini, lembaga Basnas ini betul-betul bisa terwujud, tercapai. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya wallahu alam bihaqiqatil murad. Ambillah oleh kamu, ini khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tapi maknanya umum kepada orang-orang yang memang berkompeten untuk mengambil zakat, yaitu salah satunya adalah amilin. Ambillah sebahagian dari harta mereka, yakni harta muslimin, sebagai sedekah, yakni zakat. Nah, zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu dapat membersihkan mereka. Yang dibersihkan ini ada yang menafsirkan adalah bukan harta yang dibersihkan oleh zakat itu, tapi orangnya. Tutahhiruhum. Nah, jadi kan maf'ul bihnya itu, objeknya itu adalah muslimin. Jadi zakat itu membersihkan mereka. Jadi bukan orang yang zakat membersihkan harta, tapi harta membersihkan orang yang berzakat. Bersih dari apa? Pertama, untuk orang yang mengeluarkan zakat itu bersih dari suatu sifat yang sangat jelek, yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dibenci oleh muslimin, malah semua makhluk membencinya, yaitu sifat bakhil. Sifat bakhil itu dibenci semua kalangan, malah termasuk orang yang bakhil itu dibenci oleh sesamanya.
Jadi nu koret mah eta teh dipikang hewa ku nu koret deui oge. Pan biasana ari nu sama-sama mah gitu nya komo saprofesi mah eta mah sok silih belaan biasana. Tapi antara nu koret mah eta teh dipikang hewa gitu ku nu koret deui. Gitu. Rada anehna gitu. Jadi sifat bakhil. Nah, dengan zakat itu bersih. Sifat bakhil. Kita jangan sekali-kali mengatakan bakhil, mengatakan koret pada orang yang mengeluarkan zakat. Waktu dan mustahiknya pun, asnafnya pun dengan menerima zakat itu bisa bersih hatinya dari toma. Yang tadinya toma mengharapkan diberi. Dengan menerima zakat insya Allah akan bersih hatinya dari sifat toma. Waktu zakihim, dan zakat itu bisa mengembangkan mereka, ya ini hartanya dengan zakat itu bisa berkah. Dan seterusnya lah ayat artinya wallahu alam. Nah, ini dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil khul. Nah, yang paling punya wewenang mengambil itu sebetulnya penguasa. Kalau tingkat negara ya presiden, kalau wilayah ya gubernur, kalau tingkat daerah atau di kabupaten ya bupati sebetulnya. Karena dengan alasanlah mereka tidak mungkin mengurusi hal ini, maka mereka telah mengangkat amilin baik di tingkat pusat, tingkat wilayah maupun tingkat daerah. Dan alhamdulillah ya mobil khusus yang 5 itu yang diberi SK oleh bupati dan ke bawahnya adalah sama tugasnya gitulah, tugas amilin karena ditugaskan oleh amilin. Nah, sebetulnya kalau memungkinkan ini kita ini sebetulnya sudah punya wewenang untuk sengaja untuk berani mengambil harta orang-orang yang sudah nisab zakat. Sebetulnya seperti itu. Karena di zaman Rasulullah SAW pun itu zakat itu memang diambil. Nah, ya ada yang datang sengaja gitu ya, tapi ada yang dijemput lah diambil. Nah, jadi kita jangan merasa asa jajaluk lah, asa hina gitu. Misalnya untuk mendatangi seseorang yang sudah nisab zakat untuk mengambil zakatnya. Jangan punya rasa seperti itu. Tetap kita harus semangat, dan kita ini dalam rangka mengambil zakat itu adalah melaksanakan salah satu perintah agama, melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan diangkatnya, dengan diberi SK-nya untuk menjadi amilin, yaitu sudah sesuai dengan aturan syara. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi menjelaskan wajibu alal imami, wajib kepada penguasa dari mulai presiden atau gubernur atau bupati, ayab asas su'ata, untuk mengangkat petugas yang disebut kita sekarang itu amilin. Hal ini dilakukan dari dulu, dari zaman Rasulullah, beliau mengangkat petugas untuk mengambil zakat, dan zaman Khulafaur Rasyidin pun demikian. Itu kata Imam Nawawi. Alhamdulillah ini sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Jadi tinggal kita yang sudah diangkat sebagai amilin itu betul-betul mengoptimalkan tugas kita ini. Nah, jadi kadang ya pernah saya rasakan karena saya pernah di Basras, memang itu perasaan agak gimana lah, agak malu ke rumah gitunya. Nyumpingan muzaki teh gitu, aduh asa isin ya teh. Padahal jangan seperti itu.
kita ini melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya mengambil zakat itu. Dan kita ini mendapat pahala jelas. Mendapat pahala dengan melakukannya. Malah kita mendapat pahalanya pahala wajib karena hal ini adalah wajib hukumnya. Hanya memang kalau yang disebut ini khudh ini bisa dikatakan atau bisa difahami dengan memaksa. Dan memang kata para ulama, kata para fuqaha, ketika seseorang tidak mau mengeluarkan zakat, itu berhak untuk dipaksa diambil zakatnya. Dijelaskan antara lain dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, jika mani'i zakah adalah perorangan, ambil hartanya, malah menurut madhab Maliki boleh diambil setengah hartanya selain dari jumlah zakatnya, seperti itu dalam madhab Maliki kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi itu sebagai sanksi lah, diambil setengah hartanya selain dari kewajiban zakatnya. Kalau madhab Syafi'i cukup zakatnya saja yang diambil. Nah, dan dihukumi sah zakatnya kalau diambilnya oleh amilin. Kalau dipaksanya oleh amilin, nah itu bisa sah zakatnya. Walaupun mereka ini tidak berniat untuk zakat karena memang mual tadi nak oge ngani mah dipaksa we. Nah, untuk hukum duniawi itu bebas. Tapi untuk hukum akhirat kalau memang mereka tidak niat itu tidak dihukumi zakat, malah mungkin mendapat azab tahrikiz zakah atau mani'iz zakah. Dan mengenai zakat ini, kalau mani'iz zakah itu sekelompok, misalnya satu kampung, satu kaum tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, itu penguasa harus memeranginya. Itu penguasa harus memeranginya, sebetulnya seperti itu. Jadi saking wajibnya zakat, saking diharuskannya zakat itu sampai seperti itu. Kalau tarikus shalah, kalau orang-orang yang meninggalkan sholat, hukumannya adalah bidharbi unuqihi bisayfi, sampai begitu. Kalau orang yang tidak sholat, orang yang tidak sholat hukumannya itu dipenggal kepala, dipenggal lehernya. Kalau menurut syariat Islam sebetulnya seperti itu. Harusnya itu dalam Shahihain jelas hadisnya. Dan termasuk yang tidak mengeluarkan zakat, tapi berbeda dalam prakteknya. Kalau yang tidak sholat, misalnya tidak sholat zuhur, dia sudah disuruh di waktu zuhur tidak mau, lalu sampai waktu asar, di waktu asar pun tidak mau, itu melakukan sholat zuhur itu sampai waktu maghrib. Nah itu bisa dieksekusi langsung waktu maghrib. Nah, kalau zakat caranya, kalau perorangan tidak ada gitu, perorangan tidak ada, hanya diambil paksa kecuali kalau melawan. Tapi kalau secara kelompok, kaum atau satu kampung, maka itu harus diperangi. Dan hal ini pernah dipraktekan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar ada sekelompok kaum yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, jadi mereka mengeluarkan zakat itu di zaman Rasulullah. Kalau sekarang Rasulullahnya sudah tidak ada, mereka tidak mau. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerintahkan Sayyidina Khalid bin Walid untuk mimpin pasukan mendatangi kaum itu. Tapi alhamdulillah tidak pernah terjadi di perang karena mereka sadar. Piraku deui atuh meureunnan piraku lamun di perangan meureunnan paeh. Atuh ari paeh meureunnan hartana naon padi teh mempertahankeun harta. Jadi daripada paeh membeurna mengkeun ngaluarkeun zakat. Nah, seperti itu. Saking wajibnya zakat dalam Al-Qur'an zakat itu selalu disandingkan dengan sholat sampai di dalam 82 atau 83 ayat Allah
apa menyandingkan antara zakat dengan sholat, sholat dengan zakat, saking wajibnya. Nah, jadi berbesar hatilah kita, jangan merasa rendah diri ketika kita mendatangi muzaki, mendatangi orang, bukan muzaki berarti orang yang sudah nisab zakat dan kita meminta zakat. Kalau hartanya harta zahir, malah ketika diminta oleh amilin atau oleh penguasa, itu hukumnya wajib untuk diserahkan kepada amilin. Jadi jangan dibagikan sendiri sebetulnya. Kalau sudah diminta oleh amilin, sebetulnya hukumnya itu wajib zakatnya itu melalui amilin, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Nah, bagi kita ya jelas punya tugas selain dari mengumpulkan itu adalah membagikan zakatnya. Nah, ini perlu diingatkan karena memang dari dulu seperti itu. Kadang-kadang datang ke Basnas ini orang yang sebetulnya bukan mustahik zakat, tapi dia maksa malah minta zakat, minta dari zakat. Nah, itu sebetulnya kita harus bertahan, kita jangan beri mereka, karena kita bertanggung jawab dan kita dituntut untuk mendistribusikan zakat itu harus sesuai dengan asnaf gitu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan patuhnya kepada aturan itu, maka insya Allah bahkan itu udah jelas, selain daripada sebagai amilin ada hak dari asnaf amilinnya dan mendapat pahala. Malah pahalanya itu bisa sama dengan pahala orang yang berzakatnya. Itu keuntungannya amilin di sini. Dalam kitab Nasha'ihid Diniyah dijelaskan, summa in farraqa zakata 'alal ladzina katabahallahu lahum wa humul mawjuda minal asnafi tsamaniyah asabahullahu thawaban 'aziman wa asaba ahla zakati kadzalik. Orang yang membagikan zakat kepada orang-orang yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, yaitu yang ada dalam asnaf 8, artinya ditasarufkannya kepada asnaf yang 8 sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi yang membagikannya itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Nah, asal kita betul-betul sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selain dari mendapat kuliah lah gitu tina zakat gitu, punten digaji lah gitu tina zakat teh misalnya. Nah, itu mendapat pahala gitu untungnya. Nah, Allah akan memberikan pahala yang besar, wa athaba ahla zakah, dan memberi pahala kepada ahli zakat. Jadi sama-sama mendapat pahala. Tidak hanya untuk muzaki pahala itu, tapi untuk kita pun gitu, itu mendapat pahala. Nah, jika memang diberikannya kepada yang berhak. Dan ketika mereka ini betul-betul memang berhak, datang ke kita, datang ke Basnas untuk meminta haknya. Nah, jangan sekali-kali kita menganggap rendah gitu, menganggap hina siga kanu jajaluk, jangan, karena mereka itu memang berhak. Apa bedanya dengan kita? Nah, kita memang aya rada leuwih lah. Kita mah wakil dari mereka. Biasanya kan wakil eta teh sok asa rada leuwih gitunya. Model wakil rakyat lah gitu. Wakil rakyat kan asa leuwih. Padahal mah eta teh sebetulna mah ari wakil mah di bawah muwakil, biasanya kan seperti itu.
Sebetulnya mah wakil itu di bawah muwakil. Jadi merenan lamun dibandingkan jeung asraf nu 7 deui, amilin teh di bawah mereka sebetulnya mah kalau melihat dari segi bahasa antara wakil dan muwakil. Nah, tapi duka kumaha eta tidak geus ti ditu na merenan justru nu jadi wakil asa ieu teh. Oh malah lamun aya itu teh apa henteu ieu wakil ieu. Jadi anggota DPR atuh seperti itu. Nah, kita oke jadi wakil para mustahik. Nah, jadi maaf kadang-kadang gitu ada anggapan-anggapan yang menempatkan mereka itu padahal mereka itu mustahik. Jadi dianggap jajaluk, dianggap kumaha gitu nya, dianggap rendah, itu jangan seperti itu. Kade gitu ulah sampai gitu. Perlakukanlah mereka itu sama dengan kita, nah itu sama dengan kita karena sama-sama mustahik. Jadi sama-sama mustahik untuk nganggap dia rendah kan sanes gitu lah. Mereka ini fuqara misalnya, mereka ini masakin. Nah, kalau kita memang ada diamilin tapi sama-sama mustahik. Innama shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Tuh kan bagian daripada asnaf yang 8 kita ini. Nah, selanjutnya dalam kitab Nashidiniyah, wa in farraqaha ala ghairi man amarallahu bi tafriqi zakat alaihim fi kitabihi fi qaulihi ta'ala innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin ila akhiril ayat. Faqad athima itsman aziman wa zalama zulman fahishan. Ini yang harus kita takuti ini. Jadi ya tadi kan kadang-kadang ada orang yang bukan mustahik zakat tapi dia memaksa untuk minta zakat. Nah, ini kalau kita misalnya memberikannya karena kumahalah si gajiger geuning si gajiger nu datang na oge ya lamun teu dibere teh malah ngancam sagala. Saya sendiri pernah diancam. Dikirim pesan pokoknya awas saya akan membuka semua kebobrokan Basnas katanya sepertinya sampai seperti itulah. Pernah dulu waktu itu. Sampai seperti itu. Aduh jadi meuri teh. Lamun kurang-kurang nama lamun sieun ya kudu dibere yo. Ngancam. Lalu kita beri misalnya padahal bukan mustahik. Ini ada ancaman. Nah, ada ancaman faqad afima itsman azima. Maka mendapat dosa dengan dosa yang besar. Wa dzalama zulman fahishan, dan dia ini zalim. Nah, zalim tidak menempatkan apa yang telah ditetapkan Allah. Zakat itu sudah ditentukan asnafnya dan dibatasi. Kalau ayat innamas shadaqatu, innama itu adawatil hasri wal ikhtisas. Jangan lebih tahu ini. Jadi tidak boleh keluar dari yang 8 asnaf itu. Nah, sedangkan misalnya karena gimanalah alasannya lalu diberi, nah itu wa zalama zulman fahishan, itu zalim dengan zalim yang keji. Wasara zaliman lil aghniya biwad'ihi zakatahum fi ghairi mawdi'iha wa zaliman lil fuqara biman'ihi iyyahum bihuquqihim allati katabahallahu lahum fi amalil aghniya min ibadihi. Jadi dia ini zalim terhadap agniya yang mengeluarkan zakatnya. Mereka mempercayakan kita memberikan zakat kepada kita, dan kita memang sebagai wakil dari mustahik itu. Agniya itu sudah sah zakatnya, lalu kita mengeluarkannya tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalim kepada agniya. Dan zalim juga kepada mustahik yang lain, secara khusus kepada fuqara. Sehingga mengurangi hak fuqara misalnya, mengurangi hak masakin atau mengurangi hak asnaf yang lainnya dengan diberikannya kepada yang bukan haknya. Nah ini kalau zakat itu seperti itu. Tapi mudah-mudahan karena memang di Basnas ini bukan hanya mengumpulkan dari zakat, ada dari infak, gitu, ada SKL lah gitu ya. Nah, yang mudah-mudahan dari infak mah sugan gitu.
harusnya begini ya. Kalau dari infak, gitu, kalau dari infak, ya, selain daripada apa sudah ada ketentuannya kemana saja masrofnya gitu ya. Nah, jadi kita harus berpikir, apakah jika infak yang dititipkan kepada kita lalu diberikan kepada orang seperti itu, jika dia hadir, jika dia tahu, apakah dia rela untuk diberikan kepada orang seperti itu harus sampai ke sana kita berpikirnya. Misalnya ya aya nu infak didinya keneh nu infakna ge jual we pamina teh mah jiger preman gitu. Preman heug nyuhunkeun tah artos eta tah bari munfikna masih aya dipasihkeun kira-kira tah nu infakna hideun moal. Harus berpikir seperti itu. Jadi makanya ketika itu pernah saya gitu, karena pertanggungjawaban amilin itu boleh dikatakan berat gitu. Di satu sisi kalau kita dapat mendistribusikannya dengan benar sesuai dengan aturan syara, kita mendapat pahala yang sebesar-besarnya. Di satu sisi lagi kalau kita tidak sesuai, maka itu kita mendapat dosanya pun dosa yang besar gitu, seperti itu. Kiranya cukup untuk materi penyampaian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Kiai. Ditutup. Wassalamualaikum. Iya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.